Konon di sebuah pedalaman desa yang sangat terpencil, terdapat bangunan yang cukup tua. Rumor yang beredar di kalangan masyarakat, bangunan tersebut dihuni oleh sosok yang menakutkan. Tidak ada satupun yang berani melewati bangunan tersebut saat hari menjelang malam. Untuk membuktikan eksistensi makhluk-makhluk astral yang menghuni dimensi lain, kami dari tim Dunio Kito Punyo Cerito melakukan penelusuran jejak-jejak makhluk penghuni bangunan tua tersebut. Saksikan selengkapnya bersama reporter kami, Hari Panjang. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami di Dunia Kito Punya Cerita. Saya Heri Panjang bersama tim ingin membuktikan rumor yang ada di dalam masyarakat tentang penunggu makhluk astral yang ada di belakang rumah, yang ada di belakang saya ini. Namun saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ki Waras. Selamat datang, Ki Waras. Selamat datang. Selamat malam, Ki Waras. Bagaimana kabar? Nampaknya kita langsung disambut oleh penghubung. Mungkin bisa ceritakan sedikit kepada kami. Berat, Mas. Sangat berat. Baiklah, untuk sedikit info kepada pemirsa bahwa Ki Waras ini adalah salah satu orang pintar. Dia terkenal mengatasi masalah tanpa rasa bersalah. Sejujurnya, saya sangat berkesan dengan penampilan Ki Waras dalam penampilan yang beredar di YouTube. Maaf, Mas Adi. Yang mana ya? Saya sebagai orang pintar, dan saya tidak pernah merasakan saya sebagai orang pintar. Dan yang paling membuat saya sangat terkesan waktu Ki Waras menaklukkan makhluk tak kasat mata di Gunung Kembar. Mungkin bisa ceritakan sedikit, Bu? Beberapa fenomena besar dapat ditaklukkan di sana. Fenomena apa aja itu? Fenomena apa saja yang terjadi? Banyak. Yang paling berkesan menurut saya dapat mengungkap satu rahasia besar yang beredar di kalangan masyarakat. Dan karena itu sebuah rahasia besar, maka saya tidak dapat mengungkapkannya, Mas. Masuk. Mungkin bisa kita mulai saja gitu, penelusuran malam ini. Kalau menurut Ki Waras, gimana terasa getaran-getaran yang paling mendalam, Ki Waras? Nampaknya kita harus ke area belakang rumah ini, Mas. Saya merasakan sedikit tarikan yang cukup kuat di area belakang rumah, Mas. Semacam apa itu?
Saya mencium aroma yang sangat tajam. Dan ada bayangan, Mas, di area belakang rumah, Mas. Oke pemirsa, kita lihat ke Kiwaras. Sekarang kita akan menuju ke belakang rumah. Karena Kiwaras telah merasakan sesuatu yang sangat dahsyat di belakang rumah ini. Kita harus berhati-hati, Mas. Saya mencium aroma yang sangat tidak bersahabat, Mas. Nampaknya rumah ini dulu pernah dihuni oleh manusia, Mas. Saya akan mencoba menetralkan, Mas. Ya pemirsa, Kiwaras sedang menetralkan tempat ini supaya tidak terjadi apa-apa kepada peserta kita pada malam hari ini. Oke pemirsa, dunia kita punya cerita. Sekarang kita telah berada di belakang rumah yang konon cerita di sekitar masyarakat sering terjadi fenomena langka. Sekarang Kiwaras sedang menetralkan tempat ini supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada peserta kita untuk uji nyali pada malam hari ini. Apa yang sedang Anda rasakan, Kiwaras? Saya menangkap bayangan, Mas. Di sebelah sana. Seperti apa itu? Besar, merah, sangat menyala, Mas. Sangat menyala, besar merah. Bisa diceritakan Ki, bentuknya, baunya mungkin? Sebelah sana, Mas. Sangat tajam, Mas. Anyir bercampur amis, Mas. Sangat tajam. Di area sini, Mas. Mungkin seperti bau bangkai begitu maksudnya Ki? Lebih tajam lagi. Lebih tajam, Mas. Mungkin karena Anda, maaf Mas ya, orang biasa, jadi tidak begitu merasakan eksistensi daripada keberadaan makhluk tak kasat mata di area sini. Coba Anda bisa melihat ke arah sini. Kamera, tolong dilihat ya. Akan saya coba buka sedikit rahasia, Mas ya. Iya Mang, aku udah meseng kamu ganggu. Iya Mang, aku udah meseng ganggu. Bagaimana Ki? Pemirsa, sepertinya kita mendapatkan sedikit masalah yang tidak perlu diceritakan pemirsa. Mungkin kita langsung saja ke dalam pemirsa. Silakan Ki. Mari. Baiklah pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan. Bagaimana menurut Kiwaras tentang tempat ini? Apakah cocok dijadikan tempat uji nyali kita pada malam hari ini? Menurut dari penglihatan mata batin yang saya miliki, Mas Ari, saya merasakan banyak sekali getaran-getaran di area sini. Dan menurut bisikan yang saya dengar di telinga saya, area belakang sini. Jadi di sini nanti ya. Sangat tepat. Karena di lokasi inilah yang akan mengungkap tabir rahasia yang beredar di kalangan masyarakat wilayah sekitar sini. Baiklah pemirsa, kita sudah dengar sendiri perkataan dari Kiwaras. Untuk lebih meyakinkan kita lagi, sekarang kita telah kedatangan narasumber, yaitu tokoh masyarakat dari
daerah ini. Mungkin bisa langsung saja kita panggil Saudara Bagong. Silakan masuk. Nah, saja mungkin, Pak. Selamat malam, Pak Bagong. Selamat malam, Mas. Mungkin bisa ceritakan sedikit kepada kami fenomena apa saja yang sering ada di belakang rumah ini, Pak Bagong. Saya selaku Ketua RT 01 dan orang yang sangat berpengaruh di lingkungan ini, sebetulnya gak enak, Mas. Tidak apa-apa, Pak. Ceritakan saja. Ceritakan. Kita jadi penasaran. Penasaran gimana, Mas? Penasaran kok Bapak bisa jadi orang yang berpengaruh di sini. Saya tidak sombong, Mas. Di lingkungan ini banyak masalah yang saya selesaikan dengan tangan dingin. Tapi orang-orang tidak tahu, Mas. Maka dari itu, di tahun ini izinkan saya mencalonkan diri sebagai Ketua RT 01. Muda, amanah, jujur. Kalau disingkat, manjur, Mas. Loh. Kok nggak nyambung ini, Mas? Mungkin langsung sebutkan saja, Mas, visi misinya, Mas. Kalau visi misi nggak tahu kenapa, yang penting yes, Mas. Kalau masalah rumah ini bagaimana, Pak? Wah, ini rahasia besar, Mas. Kalau ingin membuktikannya, silahkan. Oke, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya?